Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim pada saya. Tetapi sebelumnya saya ingatkan untuk saudara yang baru pertama kali ini mengunjungi channel YouTube saya ini untuk subscribe, untuk klik itu like-nya, dan untuk share, membagikan kepada sebanyak orang mungkin supaya YouTube ini makin berkembang. Dan jikalau saudara merasa terdorong untuk membantu pelayanan ini dan saudara ingin mempersembahkan sesuatu demi membantu perkembangannya ini, saudara bisa lihat mengirimkannya kepada nomor akun saya yang ada di bawah ini. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama ini dikirimkan kepada Ibu Theodora dari saudara Robi Irawan dari Surabaya. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Romo Daniel, mohon disampaikan. Pertama, apakah di zaman para rasul sudah ada perbedaan kristologi antara rasul yang satu dengan yang lain, yang akhirnya menyebabkan gereja yang awalnya benar-benar satu dan apostolik terpecah dalam konsili-konsili perdana yang banyak membahas kristologi? Seperti yang kita tahu, gereja Koptik Mesir yang menurut tradisi didirikan oleh Rasul Markus berbeda kristologi dengan gereja Ortodoks Timur. Begitu juga dengan gereja-gereja lainnya yang didirikan oleh Rasul Kristus. Saudara Robi Irawan, ajaran apostolik itu ajarannya para rasul. Dari kata apostel. Apostel itu bahasa apostolos ya. Apostolos itu bahasa Yunani yang artinya rasul. Jadi kalau itu ajaran rasul, ya ajaran apostolik, ya berarti tidak ada perbedaan, itu merupakan satu kesatuan. Jadi pada zamannya para rasul, kalau sudah ada perbedaan antar para rasul, ya gimana bisa dikatakan ajaran rasul apostolik yang satu? Pada zamannya para rasul, itu mereka semua mengakui Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Kristus. Nah, baru kemudian dan mereka meyakini itu dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, semuanya mengakui itu awalnya. Baru sesudah gereja berkembang, akhirnya ketika para rasul sudah meninggal dan ada banyak orang-orang yang mulai datangnya di luar Yahudi atau orang-orang Yahudi yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Yahudi pada zaman itu yang sangat bertumpukan pada Taurat, sehingga atas pengaruh dari pemikiran Yunani atau pemikiran Yahudi inilah akhirnya mereka berusaha untuk memahami Kristus itu gimana. Ya, mereka semua percaya itu Kristus. Semua percaya dia itu anak Allah. Tapi anak Allah yang bagaimana? Gitu. Bagi mereka yang dipengaruhi oleh ajaran Yahudi, mereka namanya aliran Ebionites, aliran Corinthians, aliran-aliran yang bersifat Yahudi yang lainnya. Pada umumnya mereka mengatakan bahwa Kristus itu hanya manusia biasa, anak biologis antara Maryam dan Yusuf. Dan dia baru menjadi anak Allah, diangkat jadi anak Allah ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, sementara untuk yang dipengaruhi pemikiran Yunani, muncullah ajaran Gnostik dan lain-lain, itu mengatakan bahwa Kristus itu adalah sosok ilahi yang sudah ada,
yang merupakan berwujud roh tadinya. Dan dia satu-satunya roh yang tidak mengalami kejatuhan, sehingga tidak mengambil tubuh jasmani. Karena menurut mereka, aliran gnostik itu mengatakan tubuh yang bersifat daging, tubuh yang jasmani, ini bersifat jahat. Dan itu diciptakan oleh Allah dalam perjanjian lama. Oleh karena itu mereka mengatakan Allahnya perjanjian lama itu Allah yang jahat. Oleh karena itu menurut mereka Allah itu ada dua. Allah yang jahat, yaitu Allahnya perjanjian lama. Lalu Allah yang baik, yaitu Bapaknya Tuhan Yesus Kristus yang tidak dikenal oleh Allah perjanjian lama. Nah, gereja mereaksi terhadap ajaran-ajaran ini, baik ajaran Yahudi yang menyangkal keilahian Yesus, bahwa Yesus hanyalah anak angkatnya Allah, dan ajaran yang mengatakan Yesus itu ilahi yang tidak mempunyai tubuh jasmani, dan ketika dia menjadi manusia itu pura-puranya saja, kelihatannya saja punya tubuh jasmani, tapi sebenarnya tidak. Sehingga akhirnya dari ajaran-ajaran ini memunculkan perkembangan-perkembangan berikutnya yang untuk mengatasi perkembangan ajaran yang dipengaruhi ajaran Yahudi maupun yang dipengaruhi oleh ajaran Yunani ini, diadakanlah konsili-konsili. Jadi konsili itu bukan diadakan yang akhirnya memunculkan berbeda-beda pemahaman teologis kristologis itu bukan pada zamannya para rasul. Karena zamannya para rasul semuanya ajarannya hanya satu, yaitu ajaran rasulia atau ajaran apostolik. Tetapi munculnya bermacam-macam aliran ini adalah setelah para rasul tidak ada. Nah, dalam menghadapi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran para rasul yang dipelihara oleh gereja, lalu yang diselewengkan oleh orang-orang ini yang disebut kaum bidat ini, maka gereja menanggapinya bukan ditanggapi oleh perorangan, tapi gereja secara keseluruhan mengadakan konsili, yaitu sidang bersama. Nah, sidang bersama inilah cara yang dilakukan oleh para rasul dari awal ketika menghadapi ajaran-ajaran sesat. Contohnya kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 1 dan 2. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Nah, jadi orang ini adalah orang-orang Yahudi yang dari Yudea, yaitu dari Yerusalem, yang mengatakan kalau kamu tidak sunat, kamu tidak selamat. Ya tentu saja ajaran ini akan bertentangan dengan ajaran bahwa keselamatan itu terjadi akibat dari kematian, penguburan, penyaliban, kematian dan penguburan, serta kebangkitan Yesus Kristus, yang melaluinya Kristus telah mengalahkan iblis, dosa, dan kematian. Dan kepenebusan inilah yang memberikan kita keselamatan itu. Oleh karena itu ketika mereka menekankan sunat yang membawa kepada keselamatan, jelas itu merupakan ajaran sesat yang harus dilawan. Selanjutnya, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan. Ya, ajaran itu dilawan. Tetapi karena yang melawan itu hanya perorangan Paulus dan Barnabas. Ajaran perorangan tidak bisa diterima sebagai ajaran gereja keseluruhannya. Baru setelah ajaran itu dibicarakan secara bersama dan disimpulkan secara bersama, maka itu bisa diakui sebagai ajaran gereja yang merupakan ajaran para rasul itu sendiri. Makanya ayat 3, mereka diantarkan oleh jemaat. Coba ayat yang kedua lagi. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan. Ya, baru harus dibicarakan dengan semua rasul yang lain, dengan para presbiter, yaitu para episkop di Yerusalem.
Akhirnya ayat 6, setelah mereka tiba di Yerusalem, ayat 6, maka bersidanglah. Nah, kata sidang inilah yang dalam bahasa Latin menjadi konsili. Jadi mereka mengadakan konsili. Terus? Bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung. Pertukaran pikiran. Nah, dalam konsili itu terjadi pertukaran pikiran. Jadi para rasul membicarakan secara bersama, baru diambil kesimpulannya. Berarti ini merupakan kesatuan dari ajaran para rasul. Oleh karena itu tidak ada pertentangan di dalam ajaran rasul yang satu dengan rasul yang lain. Sebab kalau ada masalah-masalah diselesaikannya melalui pembahasan ini di dalam konsili. Teruskan. Pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Mereka dan dalam hari ini adalah orang-orang non-Yahudi yang dipaksa sunat tadi. Bahwa Allah menerima juga orang-orang non-Yahudi. Terus? Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga. Nah, buktinya mereka diberi Roh Kudus. Sama dengan para rasul pada hari Pentakosta. Terus kan? Kepada mereka sama seperti mereka menerima Roh Kudus yang sama seperti kita terima pada waktu hari raya Pentakosta. Terus? Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Nah, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus. Terus? Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Teruskan. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah? Nah, akhirnya diberi kesimpulan. Nah, Allah saja nerima mereka, kok kamu mau memaksakan mereka harus sunat, memaksa mereka untuk mengikuti Taurat lagi, memaksa mereka untuk melalui jalan menjadi orang Yahudi dulu, untuk jadi Kristen. Kenapa kamu pasangkan yaitu beban menjalankan hukum-hukumnya Yahudi itu? Terus? Dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk itu beban ya. Terus yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Karena menjalankan hukum itu berat. Nah, kan nenek moyangnya orang Yahudi saja tidak bisa memikul itu, kok kamu sekarang kamu letakkan beban itu pada pundak mereka yang bukan Yahudi ini. Terus sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka. Nah, berarti itulah akhirnya diputuskan bahwa keselamatan itu oleh kasih karunia Tuhan Yesus, dan itulah yang diterima oleh para rasul bersama, dan itulah ajaran rasuliyah. Jadi tidak ada pertentangan pada masa itu, dan dikatakan ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Nah, jadi keputusan dalam suatu konsili semacam ini disebut sebagai keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, yaitu keputusan para rasul secara bersama yang dituntun oleh Roh Kudus. Oleh karena itu di dalam gereja ortodoks, rumusan ajaran yang berasal dari konsili itu, karena itu suara Roh Kudus yang menuntun gereja, itu dinyatakan sebagai rumusan yang mengikat bagi keselamatan. Oleh karena itu ketika terjadi munculnya bidat-bidat setelah para rasul itu meninggal, gereja melakukan klarifikasi dan membela iman rasuliah yang satu itu dari penyelewengan orang-orang tadi melalui konsili-konsili tadi. Jadi ajaran rasuliah yang satu tetap dipelihara oleh gereja, tetapi karena ada orang-orang yang menyelewengkan, maka gereja harus mempertahankan ajaran rasuliah yang satu itu melalui konsili. Dan konsili yang pertama yang melibatkan seluruh gereja itu adalah konsili
ekumenis. Yang ekumenis itu artinya yang melibatkan seluruh kekristenan waktu itu, karena waktu itu hanya ada satu gereja, hanya ada satu ajaran yang sudah tersebar dari Inggris sampai India. Ya, gereja mula-mula ini diadakanlah pada tahun 325 di Konstantinopel, konsili ekumenis seperti yang dilakukan oleh para rasul dalam Kisah Rasul 15 tadi, untuk melawan ajaran sesat yang dimunculkan oleh seorang Romo yang gelarnya adalah Archimandrit, seperti gelar saya sebelum saya jadi episkop, Archimandrit Arius dari Alexandria dari Mesir, yang mengatakan pernah ada waktunya di mana anak Allah itu pernah tidak ada. Nah, kalau anak Allah pernah tidak ada, berarti anak Allah itu pernah punya permulaan. Kalau anak Allah punya permulaan, itu akhirnya tanggapan gereja, berarti anak Allah itu diciptakan. Kalau anak Allah itu diciptakan, berarti dia bukan ilahi. Dan kalau dia diciptakan, bukan ilahi, dia tidak punya kekekalan. Nah, kalau dia tidak punya kekekalan, bagaimana dia bisa memberi hidup kekal kepada kita? Padahal kita mengatakan bahwa anak Allah ini bisa memberi hidup kekal, itulah keselamatan itu. Coba kita baca dalam Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal. Ini kata Kristus kepada Bapa. Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Nah, kalau saya tidak punya permen, umpamanya, saya berikan pada seseorang, bisakah saya memberikan permen itu kalau saya tidak punya permen? Ya, tidak punya. Demikianlah Yesus tidak akan bisa memberikan hidup kekal kalau dia tidak mempunyai kekekalan itu sendiri. Bagaimana dia bisa memberikan hidup kekal kalau dia tidak punya hidup kekal itu? Nah, agar dia dapat memberikan hidup kekal, dia harus punya kekekalan itu sendiri. Dan kalau dia punya kekekalan, berarti dia tanpa awal adanya. Dia ada secara kekal dan tanpa akhir. Dan yang tanpa awal dan tanpa akhir itu ilahi. Itulah sebabnya akhirnya dalam keputusan itu, keputusan dalam konsil itu ditetapkan bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan bukan diciptakan, satu zat hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Disitulah mulai dirumuskan batasan-batasan Kristus itu siapa, supaya tidak sembarangan orang menafsirkan Kristus seenaknya yang memunculkan macam-macam kristologi itu. Akhirnya pada konsili ketiga ada yang mengatakan Kristus punya dua pribadi, yaitu Nestorian. Akhirnya ada konsili lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau begitu munculnya konsili-konsili ini terjadi sesudah zamannya para rasul. Ketika ajaran rasulullah sudah dipelihara gereja, ternyata ada orang yang menyelewengkan, yang gereja harus melawannya, yang gereja harus membatasi, memberikan pagar dari ajaran rasul, yaitu supaya keselamatan manusia tidak dirusak melalui pemikiran-pemikiran yang salah yang berbeda dengan ajaran rasul yaitu. Demikian ya Pak Robi Irawan. Jadi jelas kalau gitu perbedaan kristologi itu hanya muncul sesudah para rasul itu meninggal. Dan ajaran para rasul yang satu itu tetap dipelihara oleh gereja yang satu itu. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya, jadi itulah yang dapat saya berikan jawaban ini. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.